Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Anjarsari dari Program Studi Pendidikan Biologi Angkatan 2020 Universitas 19 November Kolaka. Kembali lagi bersama saya di video pembelajaran Biologi Education dengan mata kuliah Botani Tumbuhan Rendah yang mengangkat materi mengenai siklus hidup pada tumbuhan lumut. Jadi siklus hidup pada tumbuhan lumut terdiri dari dua siklus, di mana yang pertama itu ada fase gametofit dan yang kedua ada fase sporofit. Berikut video penjelasannya. Metagenesis atau pergiliran keturunan dalam siklus hidup lumut merupakan pergiliran reproduksi lumut dari fase gametofit ke fase sporofit atau sebaliknya. Nah, kemudian ada proses metagenesis gametofit. Spora berkromosom haploid N yang jatuh di habitat yang cocok akan berkecambah. Sel-selnya membelah secara mitosis dan tumbuh menjadi proton yang banyak haploid N. Protonema akan tumbuh jadi gametofit pada tumbuhan lumut jantan dan betina yang haploid N. Tumbuhan lumut yang sudah dewasa akan membentuk alat kelamin jantan yaitu antheridium dan kelamin betina yaitu archegonium. Antheridium kemudian menghasilkan spermatozoid berflagel yang berkromosom haploid N, sedangkan archegonium menghasilkan ovum yang berkromosom haploid N. Ovum memproduksi zat gula dan protein yang merangsang pergerakan spermatozoid menuju osum. Pergerakan spermatozoid disebut dengan kematopsis. Proses dari jatuhnya spora hingga pembentukan sel ovum dan sperma inilah hasil gematofit karena menghasilkan sel gematofit yaitu sperma dan ovum. Fase gematofit ini merupakan fase yang dominan pada Pheophyta. Kemudian ada proses metagenesis sporofit. Fertilisasi ovum oleh spermatozoid menghasilkan zigot yang memiliki kromosom diploid 2N. Zigot mengalami pembelahan secara mitosis dan akan tumbuh menjadi sporofit dengan kromosom diploid 2N. Sporofit akan tumbuh membentuk sporanium 2N yang memiliki kotak spora atau sporanium. Di bagian dalam kotak spora terdapat sel induk spora yang diploid 2N yang kemudian akan membelah secara mitosis dan menghasilkan spora-spora haploid N yang kemudian kembali berulang di fase gametofit. Spora haploid termasuk dalam fase gametofit. Proses dari fertilisasi hingga pembentukan sporanium yang mengandung sel induk spora. Diploid inilah yang disebut sebagai fase sporofit. Nah, ini yang merupakan bagian lengkap dari reproduksi atau metagenesis tumbuhan lumut dari spora menjadi protonema. Protonema yang kemudian berkembang menjadi tumbuhan lumut dewasa yang kemudian membentuk antheridium dan archegonium. Antheridium menghasilkan spermatozoid sementara archegonium menghasilkan ovum. Kemudian sperma dan ovum akan berfertilisasi untuk zigot yang kemudian akan tumbuh membentuk bagian coklat yang dinamakan sebagai sporanium. Dan sporanium terdapat sporagonium yang terdapat sel induk spora di dalamnya. Sel induk spora kemudian akan membelah secara mitosis membentuk spora haploid. Nah, fase dari spora sampai menghasilkan spermatozoid dan ovum disebut fase gametofit. Sementara fase sporofit terdiri dari peleburan spermatozoid dan ovum menjadi zigot sampai dengan pembentukan sel untuk spora. Oke, itulah tadi penjelasan singkat mengenai siklus hidup tumbuhan lumut yang terdiri dari dua fase. Fase yang pertama itu ada fase gametofit dan yang kedua ada fase sporofit. Terima kasih kepada yang sudah menonton. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.